dunia sains, Newton juga punya karakter yang keras dan perfeksionis. Dia terkenal sering terlibat konflik dengan ilmuwan lain. Newton lahir pada 25 Desember 1642 di sebuah desa kecil di Inggris. Kalau kita bayangin masa kecilnya, mungkin bukan sesuatu yang luar biasa. Dia bukan anak yang menonjol di sekolah, bahkan ada cerita bahwa dia sempat dikeluarkan dari sekolah karena nilai akademisnya yang kurang bagus. Namun, di balik penampilan luar yang sederhana, Newton punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Ketika Newton kuliah di Universitas Cambridge, terjadilah wabah Black Plague pada tahun 1665 yang memaksa universitas untuk tutup. Jadi Newton pulang ke rumah keluarganya dan mengisolasi diri. Tapi di saat banyak orang mungkin menggunakan waktu itu untuk beristirahat, Newton justru sibuk memikirkan hal-hal yang akan mengubah dunia. Inilah momen ketika apel itu jatuh. Sebenarnya, kisah jatuhnya apel ini sering dianggap berlebihan, tapi esensinya benar. Newton melihat fenomena yang biasa, apel jatuh ke tanah, tapi dia bertanya pertanyaan yang nggak biasa. Kenapa apel jatuh lurus ke bawah? Pertanyaan inilah yang memicu penelitiannya tentang gravitasi. Dia berteori bahwa ada gaya yang tak terlihat, yang bekerja pada semua benda di alam semesta, menarik mereka ke arah pusat bumi. Dari sinilah Newton mengembangkan hukum gravitasi universal. Tapi tunggu, bukan cuma gravitasi yang jadi karya terbesar Newton. Dia juga mengembangkan hukum gerak yang jadi fondasi bagi fisika klasik. Bayangin, 3 hukum sederhana ini bisa menjelaskan bagaimana mobil bergerak, roket terbang, bahkan planet-planet mengorbit matahari. Newton itu kayak seorang detektif di dunia fisika. Dia bukan cuma orang yang duduk di perpustakaan dan merenung, dia juga seorang praktisi. Salah satu cerita menarik lainnya, dia pernah menusukkan jarum panjang ke belakang matanya sendiri. Tujuannya untuk memahami bagaimana cahaya bekerja dan bagaimana mata kita meresponsnya. Setelah Newton menemukan hukum gravitasi dan hukum gerak, dunia fisika berubah total. Ibaratnya, kalau sebelumnya manusia cuma mengamati fenomena di alam tanpa benar-benar memahami cara kerjanya, Newton datang dengan kunci untuk membuka misteri tersebut. Dan yang paling luar biasa, semua itu ia lakukan dalam masa yang disebut Annus Mirabilis, atau tahun ajaib, yaitu antara 1665 hingga 1667, saat dia bersembunyi dari wabah di rumah keluarganya. Dalam waktu singkat itu, ia mengembangkan ide-ide brilian yang kemudian dituangkan dalam bukunya yang terkenal, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, atau lebih sering disingkat menjadi Principia. Buku Principia ini bukan sembarang buku, melainkan salah satu karya paling penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dalam buku ini, Newton menjelaskan dengan detail tentang hukum gravitasi dan gerak, serta bagaimana semuanya bekerja di alam semesta. Bahkan, ia berhasil merumuskan hubungan antara gravitasi dan pergerakan planet-planet di tata surya kita, yang sebelumnya dipelajari oleh astronom seperti Copernicus dan Kepler, tetapi belum pernah dijelaskan dengan begitu akurat. Hebatnya lagi, Newton melakukan semua ini di zaman sebelum teknologi canggih seperti teleskop modern atau komputer ada. Dengan perhitungan matematis yang ia kembangkan sendiri, dia bisa memprediksi lintasan planet, bulan, bahkan komet. Itu sangat keren, terutama mengingat keterbatasan alat yang dia punya saat itu. Nah, kalau kamu pikir Newton cuma sibuk dengan fisika dan gravitasi, ternyata dia juga terjun dalam bidang lain. Dia menghabiskan banyak waktu untuk meneliti optik, cara cahaya bekerja. Dalam eksperimennya, Newton menunjukkan bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Dengan prisma, dia memisahkan cahaya putih menjadi spektrum warna yang berbeda-beda, menciptakan pelangi mini di ruang kerjanya. Dari sinilah dia membuktikan bahwa warna adalah bagian alami dari cahaya, bukan hasil dari materi yang memantulkan cahaya, seperti yang dipercayai banyak ilmuwan pada masanya. Namun, meskipun Newton adalah salah satu otak terbesar dalam sejarah, dia juga punya sisi lain yang agak misterius. Di balik kejeniusannya, Newton memiliki minat besar pada alkimia dan teologi. Alkimia adalah semacam sains, mistik, yang bertujuan untuk mengubah logam biasa menjadi emas dan mencari, Philosopher's Stone, benda yang dipercaya bisa memberikan keabadian. Meski sekarang kita tahu alkimia bukanlah ilmu yang sah, di zamannya, banyak ilmuwan serius, termasuk Newton, yang terpesona oleh bidang ini.
Selain itu, Newton juga tertarik mendalami teks-teks kuno dan mencoba mengungkap rahasia-rahasia tersembunyi dalam Alkitab. Beberapa catatannya menunjukkan bahwa dia berusaha menghitung tanggal pastinya akhir dunia dengan menggunakan naskah-naskah kuno dan matematika. Ini adalah sisi Newton yang tidak terlalu banyak dibicarakan di sekolah, tapi menunjukkan betapa dalamnya rasa penasarannya terhadap semua aspek kehidupan. Di luar dunia sains, Newton juga punya karakter yang keras dan perfeksionis. Dia terkenal sering terlibat konflik dengan ilmuwan lain. Salah satu perseteruan paling terkenal adalah dengan Robert Hooke, ilmuwan Inggris lainnya. Hooke menuduh Newton mencuri beberapa ide tentang cahaya dan gravitasi darinya. Konflik mereka berlangsung selama bertahun-tahun, dan konon Newton sampai dendam. Ketika Hooke meninggal, Newton diduga menghapus semua potret Hooke dari Royal Society, lembaga sains bergengsi di Inggris. Namun, meski Newton punya beberapa sisi yang kontroversial, tak bisa disangkal bahwa kontribusinya sangat besar. Ia meninggal pada tahun 1727, namun warisannya hidup terus dalam sains modern. Newton meninggalkan jejak yang begitu mendalam hingga Albert Einstein, salah satu ilmuwan terbesar di abad ke-20, menyebut bahwa dia berdiri di atas pundak Newton ketika mengembangkan teori relativitas. Di akhir hidupnya, Newton bukan hanya dikenal sebagai ilmuwan, tapi juga Master of the Mint, mengawasi pembuatan uang di Inggris. Hebatnya lagi, dia dihormati sebagai sosok yang begitu berpengaruh hingga dimakamkan di Westminster Abbey, tempat di mana para raja, ratu, dan pahlawan Inggris lainnya dikebumikan. Isaac Newton mengajarkan kita satu hal penting, rasa ingin tahu yang dalam dan kegigihan untuk mencari jawaban bisa membuka misteri terbesar alam semesta. Dan terkadang, semua itu bisa dimulai dari hal sederhana, seperti sebuah apel yang jatuh dari pohon. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.